Teman-teman, apa kabarnya? Semoga kabar baik menyertai teman-teman semua ya. Di episode kali ini, kakak akan bercerita tentang bebek dan keledai. Kira-kira apa yang akan dibahas oleh mereka? Penasaran? Tidak usah lama-lama ya, ayo kita simak kisahnya. Di suatu pagi yang cerah, keledai berjalan dengan lesunya. Ia baru saja berlari ke sana kemari tanpa tujuan. Karena kelelahan, ia memutuskan untuk beristirahat di dekat sungai sambil sesekali minum dari sungai. Sahabatnya, si bebek, melihat keledai sedang asik minum. Ia lalu mengagetkannya dari belakang. Ayo, sedang apa kamu keledai? Keledai kaget dan menoleh ke belakang melihat bebek sahabatnya. Kamu ini mengagetkanku saja, bebek. Aku sedang minum karena haus sekali rasanya. Tumben sekali kamu main ke sini, sahabatku. Apa yang membawamu kemari? Gini, aku baru saja berlari-lari. Katanya ada tsunami yang melanda desa ini. Makanya aku berlari ke sini mencari perlindungan. Keledai, kamu ini loh, kok gampang banget terkena berita bohong? Mana hayu tsunami-nya? Keledai pun merah pipinya. Ia merasa malu karena tsunami tidak terjadi di desa tersebut. Keledai, kamu itu jangan mudah percaya dengan kabar yang belum tentu kebenarannya. Sebagai sahabatmu, aku akan memberitahumu cara menghadapi tsunami. Kamu mau tahu? Wah. Mau sekali. Aku tidak mau ditipu lagi. Sebentar. Aku benarkan dulu posisi dudukku agar lebih nyaman mendengarkan ceritamu. Oke, sekarang aku bercerita tentang cara menghadapi tsunami. Yuk didengarkan baik-baik. Keledai, ketika kamu menghadapi tsunami, janganlah kamu panik atau takut dan malah lari ke sana kemari. Kamu nanti malah capek sendiri. Baiklah, bebek. Baiklah, aku mengerti sekarang. Ketika tsunami melanda, aku tidak boleh panik ataupun takut. Oh ya, bebek. Tsunami itu biasanya karena apa sih? Aku tidak tahu penyebabnya. Tsunami itu paling banyak disebabkan oleh gempa bumi, walaupun ada penyebab lainnya. Tetapi yang paling banyak adalah gempa bumi. Keledai, kamu juga harus ingat bahwa tidak semua gempa bumi menyebabkan tsunami. Itulah fungsinya kita mencari berita dari sumber yang benar. Begitu ya. Lalu di mana kita bisa mendapatkan informasi yang benar? Karena kan sekarang banyak berita bohong, bebek. Biasanya yang mengeluarkan berita atau informasi tersebut adalah BMKG. Namun juga akan ada perintah evakuasi yang dikeluarkan juga. Keledai pun menganggukkan kepalanya. Aku akan melanjutkan penjelasanku. Setelah kamu mendapat informasi atau mendengar bunyi sirene tsunami, kamu harus segera mengungsi. Jangan menunggu datangnya petugas. Kamu harus lakukan evakuasi mandiri.
Terus, aku harus pergi kemana setelah mendengar informasi dan bunyi sirine tsunami? Nah, jika kamu berada di dekat pantai, segeralah menjauh dan carilah tempat yang tinggi. Kamu juga bisa pergi ke bangunan yang masih kokoh. Pastikan bangunan itu masih kuat keledai, seperti tadi yang sudah aku bilang tadi. Biasanya, tsunami diawali dengan gempa bumi, sehingga ada kemungkinan bangunan tersebut sudah tidak kokoh lagi. Oke, aku sekarang paham. Setelah sampai di tempat pengungsian atau tempat evakuasi, apalagi yang harus aku lakukan? Keledai, yang perlu kamu lakukan adalah menunggu hingga peringatan tsunami dicabut oleh pihak berwenang. Nah, kamu juga harus tahu bahwa biasanya gelombang tsunami kedua dan ketiga akan jauh lebih besar dari yang pertama. Jadi, kamu harus bersabar hingga keadaan benar-benar aman ya sahabatku. Sungguh lengkap sekali penjelasanmu. Sekarang aku jadi mengerti bagaimana menghadapi tsunami. Sebuah ilmu baru untukku. Terima kasih sekali ya sahabatku. Beruntung sekali bisa mengenalmu. Tidak apa-apa sahabatku, aku ingin kamu tetap selamat ketika menghadapi tsunami nantinya. Sekarang, gimana kalau kita main air di sungai? Pas banget nih, mumpung cuacanya panas. Mau tidak? Wah, ayo. Aku sudah lama tidak main air. Ayo, aku sudah tidak sabar, Bebek. Begitulah akhir cerita dari Bebek dan Keledai dalam menghadapi tsunami. Teman-teman sudah paham kan apa yang harus dilakukan ketika menghadapi tsunami? Pertama, jangan panik. Kedua, cek dahulu informasi yang ada. Ketiga, pergi ke tempat yang lebih tinggi dan jauh di pantai. Keempat, bersabar menunggu hingga sudah dinyatakan sudah aman. Siap menghadapi tsunami? Siap. Kita bisa.